Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Nusantara dan salam persaudaraan. Sugeng enjang, sedaya kadang dinasi kula. Jumpa lagi dengan saya, Pak D. Agus, di channel YouTube pribadi saya, Darurat Spiritual. Pagi ini saya akan berbicara masalah 3 wujud mantra yang ada di dalam Nusantara, ya. 3 wujud mantra. Jangan ini Pak ya, iya jangan ya. Bukan bicara omong kosong enggak. Tapi sebelumnya ya, saya akan menjelaskan sedikit tentang itu. Mantra ya. Orang Nusantara itu mantra ya. Jadi kita itu nggak pernah ada istilah itu ayat. Ayat hijab, ayat saipi, ayat drail kayak gitu itu nggak ada. Ayat ini dan ayat itu nggak ada. Karena kita itu lebih ya condong ke kata mantra. Ada yang bilang mantra itu dari bahasa sana Pak De. Man itu maksudnya mind, itu pikiran Pak De. Dan tra itu alat. Sedangkan berarti mantra itu secara nggak langsung adalah ya alat dari pikiran kita. Nah ini ya terserah lah mereka mau ngomong gimana ya. Katanya alat dari pikiran kita. Mungkin maksudnya itu pikiran kita disuruh nyipto wening gitu loh ya. Terus tembus sampai ke cipto rasa, ya. Kemudian keluar yang namanya cipto dadi. Mungkin itu maksudnya ya. Satu itu ya. Ya sebelum di pokok wejangannya saya mau kasih serba-serbi atau lip service dulu di situ. Selain itu ada juga Pak De orang yang ngomong. Dulu itu Pak De yang ada di YouTube-nya itu ya. Yang rambutnya merah-merah itu kan. Ngomong katanya Mbak De kita orang-orang itu nggak boleh baca mantra Pak De. Kenapa nggak bolehnya? Katanya kalau kita baca mantra itu sholat kita selama 40 hari itu tidak diterima. Lah itu omonganmu. Yang ngomong begitu siapa? Rasulullah sendiri Pak De katanya. Iya. Nah, kamu paham nggak yang dimaksud Rasulullah di situ itu mantranya siapa? Itu kan mantranya orang jahiliyah, bukan mantranya orang Nusantara. Yang cerdas sedikit ya. Mantranya orang jahiliyah yang kayak apa Waduh? Ya tanyakan sama orang yang ada di sana. Wong yang ngomong kan orang sana. Jangan baca mantra. Nanti kalau kamu baca mantra sholatmu 40 hari tidak diterima. Lah yang ngomong kan bukan orang Nusantara. Kan nabinya orang sana. Ya tanyakan yang dimaksud itu apa. Karena kalau menurut saya itu yang dimaksud mantranya orang jahiliyah, bukan mantranya orang Nusantara. Jadi jenengan nggak usah takut. Ya, bro, miss, ya, sis, ya. Mantranya orang jahiliyah itu jangan disama-samakan dengan mantranya orang Nusantara. Setahu saya, orang saya sendiri juga pernah di sana kok. Maksudnya Pak De, hidup di Timur Tengah? Enggak. Saya kan pernah 9 tahun di dalam itu tadi ya, asrama Putian ini. Belajar ilmu-ilmu keislaman itu. Konon katanya mantranya orang jahiliyah itu yang disebut yang enggak ya. Makanya sama Nabi itu di sabdo seperti itu. Kalau kamu orang Islam, sholat, kok baca mantranya orang jahiliyah, ya sholatmu 40 hari tidak diterima. Gitu loh maksudnya. Itu nggak ada sangkut pautnya omongannya Rasulullah itu dengan mantranya orang Nusantara. Kalau kamu paksa lari ke sini, terus dasaranmu ngomong itu apa? Gitu loh. Iya toh? Apa dasaranmu ngomong itu? Kalau yang dimaksud sama Nabi Muhammad itu mantranya orang Nusantara. Kan nggak ada. Itu kan pendapatmu aja.
Yang saya tahu itu orang sana itu kalau baca mantra itu kan sing aneh-aneh gitu ya. Mantra wong sing gagak gitu loh, omongan yang aneh-aneh gitu. Ya Lata, ya Usa, ya Mana, ya Hubal, ya Iblis, ya Syaiton, Wafi dulu mati lagi Wanur. Mungkin banyak begitu itu ya. Yang disebut itu yang Lata, yang Usa, yang Iblis, yang setan itu. Ya baca mantra yang kayak begitu itu saya yakin sholatmu 40 hari nggak diterima. Tapi kalau mantranya orang Nusantara kayak kunci urip Gusti Engkang Maha Suci kula nyuwun pangapura kayak begitu itu. Terus sholatmu nggak diterima. Kamu yakin? Atau mantra-mantra agungnya orang-orang Purwayu Mardi Utomo, mantra-mantra sucinya saudara kita yang ada di Buddha Jawi Wisnu, yang kayak begitu itu kamu samakan dengan mantranya orang jahiliyah. Wah, ya jenengan pekok. Yang cerdas ya. Supaya jenengan ini gak gampang diombang-ambing sama orang ya. Sudah ya? Itu serba-serbi atau lip service-nya ya, basa-basinya di situ. Kita ngomong tentang mantra sebagai ya pembukaannya ya, intermezzo katanya. Oke, sekarang kita masuk ke pokok wejangan yang utama. Saya nggak tahu jenengan pakai istilah kayak apa ya. Karena sebenarnya bahasa kias ya atau sanepan. Kalau orang Jawa dulu bilang Romo bilang itu parian. Ya. Parian itu apa? Ya parian itu olah kata kita untuk memudahkan satu wejangan atau satu pemahaman. Di sini di kitabnya Romo itu disebutkan itu. Ono telung wujud mantra Nusantara gitu ya. Ada 3 wujud mantra Nusantara. Ya, ini bahasa parian ya. Nggak tahu jenengan pakai bahasa kayak gimana. Namanya parian tuh ya itu tadi loh yang saya bilang ya. Satu ungkapan, entah apa jenengan sebut itu kiasan atau wacana ya. Yang intinya itu hanya untuk sekedar memudahkan ya satu wejangan ya. Ya. Apa yang pertama? Yang pertama itu disebut mantra agung. Yang kedua itu mantra suci dan yang ketiga itu mantra pepujan. Nah, ini yang jenengan harus pahami. Mantra agung ya Pak Dia. Iya, mantra agung. Mantra agung ini nggih. Kalau itu kita jalankan, di sini pelaku daripada mantra agung itu tidak menggambarkan atau kegayuan marang samu barang sekalir. Apa itu Pak Dia? Kegayuan marang samu barang sekalir. Nah, maksudnya gini loh. Pelaku mantra agung itu nggak nyuwun sakti, nyuwun soge, nyuwun derajat kemuliaan dan tetek bengek tetek gitu itu ndak. Ya. Ya. Wis gak butuh sing tetek bengek tetek uwek gitu wis nggak butuh gitu loh. Seorang pelaku mantra agung tujuannya itu supaya panjenenganipun ya beliaunya itu semakin bisa memahami siapa sebenarnya jati dirinya itu tadi. Mungkin semacam fakfiru ilowo ya kalau di agama Islam ya. Saya di sini nggak butuh apa-apa. Saya itu cuma butuh bisa memahami apa sih yang ada di dalam diri saya. Terus diri saya itu siapa? Nah itu loh ya. Itu mantra agung itu jalannya begitu di kitab itu. Kayak bacaan kunci misalnya ya. Nah itu kan. Itu untuk memahami supaya kita itu tahu Gusti Engkang Maha Suci itu yang kayak gimana. Serola itu yang kayak apa.
Terus jatola itu apa? Sifatola itu yang bagaimana? Wujudola itu pun juga seperti apa? Nah itu. Dan semuanya itu mengarah kepada diri. Di situ nggak ada cipta wening tentang kekayaan, kesaktian, kesucian, dan itu tadi lo yang saya bilang ya, yang tetek bengek, bengek tetek dan tetek uwek itu ya, nggak ada itu wis. Wis nggak butuh gitu-gituan. Itu seorang pelaku mantra agung itu seperti itu. Tujuannya itu supaya Wisnu, gitu katanya. Ada yang bilang begitu. Supaya bisa manunggal jati. Manunggal jati dengan kuasane uripe. Ya. Manunggal jati dengan wujute uripe. Nah, manunggal jati dengan date uripe. Manunggal jati dengan sire uripe. Ya. Bos nggak berpikir ke sana beliaunya itu. Apa itu? Yang minta itu bos nggak ada. Paham ya? Nah, kalau jenengan sudah paham, sekarang kita lari ke bentuk yang kedua, yaitu mantra suci. Nah, mantra suci ini ya sebenarnya kita jalani karena kita ini punya sesuatu ya yang kita inginkan ya. Mungkin di ajarannya Romo Resi Respati Kusumodewo ya, Buddha Jawi Wisnu yang pernah saya ikuti itu dulu ya. Ini dibilang mantra-mantra Jati Wiseso. Jati Wiseso itu kekuatan diri. Ya. Jadi saya puasa, saya melek, saya patrap mujo semedi, tapi arahnya itu yang saya jalankan mantra-mantra suci itu tadi. Saya tetap nyenyuwun dumateng Gusti Ingkang Maha Suci. Dengan bacaan ini dan dengan pula bacaan itu nanti saya bisa ya memiliki ya panguasane urip yang seperti apa yang saya harapkan. Bukan sifat panguasane urip ya, tapi panguasane urip aja ya. Kalau yang pertama tadi baru sifat panguasane urip ya. Yang mantra agung itu. Kalau yang mantra suci ini arahnya itu kebanyakan ke sana. Kegayuan marang panguasane urip lewat bacaan-bacaan atau lewat mantra-mantra suci yang kita jalankan setiap malam. Apa itu Pak Dia? Mantra pageran gitu ya Pak Dia, mantra pageran, mantra tolak balak, mantra junjung derajat, mungkin juga mantra pengasihan, mantra pengobatan, ya. Terus apa lagi mantra pelarisan, ya mungkin gitu-gitu ya, mantra kekebalan mungkin gitu ya. Tapi sifatnya itu masih suci Pak Di. Iya, karena kita mau nyenyuwunnya itu dumateng Gusti Ingkang Maha Suci. Ya. Nggak minta kemana-mana. Jadi dia masih punya tujuan ya Pak. Iya, masih punya tujuan. Makanya mantra-mantra suci itu dikelompokkan dalam mantra-mantra jati wiseso. Ya. Gitu itu nggak apa-apa Pak. Ya sebenarnya ya kurang baik ya. Tapi yang namanya orang hidup ya. Kayak kalimat alhamdulillah. Rabbil alamin ya. Segala puja dan puji lah kita ngambilnya di situ. Makanya orang Nusantara itu kalau tahu benar ya. Karena ada dua masalah itu ya. Bisa disebut mujo semedi sama semedi suci. Nah semedi suci itu biasanya yang dibaca ya jenisnya mantra-mantra agung itu. Yang saya jelaskan di awal tadi loh. Kalau kita semedi suci, yang dibaca mantra-mantra agung. Tapi kalau kita mujo semedi, yang dibaca ya mantra-mantra suci itu. Jadi poso melek, patrape, ya itu tujuannya karena meminta sesuatu itu tadi. Minta daya linuwih, minta adi kodrati, ya. Nyuwun panguasane urip.
supaya hidupnya si pelaku ini tadi kedunungan gitu ya. Apa itu kedunungan Pak De? Ya kanugrahan. Kekuatan-kekuatan yang macam begitu itu. Isok pengasian, isok ngobati uang, bisa ngelariskan warung dagangan kafe restorannya orang ya. Ya bisa mageri tambaknya orang, tokonya orang, sawahnya orang ya gitu itu. Itu diambil dari mantra-mantra suci ya. Yang karangannya leluhur-leluhur kita dulu ya. Makanya leluhur kita dulu itu kan kalau mendidik putra waya atau anak turunnya itu kan dengan cara seperti ini kok. Anak turunnya itu diajari, ini loh bagian mantra agung. Nah, ini untuk sampurnane patimu. Sedangkan ini mantra-mantra suci ini untuk sampurnane uripmu. Nah, gitu loh. Jadi mantra suci untuk sampurnane urip itu maksudnya ya mantra sing kena gawe golek sandang pangan gitu ya. Gawe tetulung, gawe dukun gitu katanya ya. Ya. Atau mungkin jenengan pakai sendiri untuk jaga diri ya itu ya. Itu jenis mantra-mantra suci gitu. Sudah? Sampun ya? Paham kan? Nah, terus sekarang yang ketiga Pak De. Yang disebut dengan mantra pepujan. Nah, ini beda lagi. Ini juga mantra Pak De. Iya, bacaan ini mantra bacaan. Tapi bacaan ini bukan mengarah kepada sucinya diri, sucinya hidup. Tidak mengarah kepada ya kekuatan-kekuatan yang kita munajat atau nyuwun kepada Gusti Kang Maha Suci. Tapi kita itu mintanya kepada makhluk yang lain. Tuh. Makanya disebut mantra pepujan ya Pak De. Iya. Karena di situ itu ada yang kita puja-puja gitu ya Pak De. Iya. Di situ ada yang dipuja-puja. Gampang kalau itu ya. Contohnya ya. Ya mungkin kayak mantra-mantra untuk memanggil makhluk-makhluk pesugihan kayak gitu itu ya. Jenengan bersekutu dengan makhluk apalah. Di situ kan ada satu amalan, bacaan, rapalan atau mantra atau apa yang jenengan bilang itu ya. Yang bisa jenengan pakai untuk menghubungkan diri jenengan dengan makhluk yang jenengan maksudkan. Makhluk-makhluk yang saya maksudkan tuh maksudnya di situ tuh ya makhluk-makhluk yang jenengan puja-puja itu. Yang jenengan minta-minta itu tadi. Nggak tahu makhluk apa itu yang jenengan minta. Ya. Nah itu pakai mantra pepuja. Jadi beda, ya. Beda. Jangan jenengan samakan. Orang Nusantara itu mau mantra. Soalnya sing disembah itu bangsa waktu, bangsa wit-witan, bangsa animisme, dinamisme. Kalau omongannya bahar. Teko kitab wong Ba'alawi itu ngomong kayak begitu. Nggak bisa. Jenengan kalau nggak tahu nggak usah ngomong gitu loh ya. Lebih baik jenengan cari tahu dulu baru habis itu baru ngomong ya biar nggak ditertawakan orang ya. Nggak ngerti kok ngomong, nanti malah ditertawakan yang ngerti ya. Kalau jenengan bilang orang Nusantara itu nyembah setan, nyembah demit, nyembah barang peteng, iya saya percaya. Ya, tapi itu kan pelaku mantra pepujan itu. Apa semuanya orang Nusantara kayak begitu? Nah ini loh yang saya maksudkan. Kalau jenengan nggak ngerti gak usah ngomong gitu loh. Daripada jenengan mitnah orang malah ngomong gak karuan. Kalau jenengan ngomong seperti tadi itu saya amini, memang benar. Ya. Ada orang-orang Nusantara itu yang senengannya nyembah barang sing peteng, ya. Nyembah makhluk-makhluk sing gak karu-karuan kayak gitu itu. Apa itu yang jenengan bilang makhluk dari alam kegelapan atau apa itu ya. Bangsa Lucifer atau apa gitu ya. Ya itu tadi pelaku-pelaku mantra-mantra pepujan gitu. Apa semua orang Nusantara itu menjalankan mantra pepujan? Apa semua itu seperti itu? Kan enggak ya. Sudah saya jelaskan tadi di depan. Ada juga sebagian orang Nusantara itu yang tidak mainan mantra-mantra pepujan, tapi yang dijalankan itu mantra-mantra suci. Ya, hasil cipta karsa dan rasanya leluhur-leluhur agung atau leluhur-leluhur suci bumi Nusantara ini sendiri, ya. Jenengan harus sadar, jenengan harus cerdas.
Kami punya leluhur itu ya masa mau mencelakakan anak cucunya kan ya ndak tuh. Jadi panjenenganipun ya beliau-beliaunya itu menciptakan mantra-mantra suci itu tujuannya itu baik gitu loh. Kamu boleh minta satu panguasane urip, dosane urip, tapi harus tetap minta kepada Gusti Ingkang Maha Suci ya. Supaya apa? Sampurnane uripmu iki lancar, sampurnane uripmu iki mang padang, gangsar lan jembar ya. Orang Nusantara itu, leluhur Nusantara itu ngajarinya kayak begitu, Mas. Kamu nggak boleh cuma mengandalkan otak, dalam hal ini kepinteran ya, atau mengandalkan otot, ya, dalam hal ini tenaga tuh. Tapi kamu juga harus menggunakan kekuatan batinia. Ya apa caranya orang itu lihat kamu seneng, ya. Terus kamu ngomong itu orang itu nurut, ya. Orang mau kurang ajar sama kamu itu segan, sungkan, nggak berani, takut ya. Karena orang itu tahu kalau kamu tuh punya pegangan yang kayak gini. Nah, gitu loh. Itu maksudnya panjenenganipun itu seperti itu. Beliau-beliaunya itu loh ya, leluhur-leluhur kita itu maksudnya begitu. Bukan jenengan diajari punya itu terus untuk ganggu uripe wong, ya guys sengsorone uripe wong, bukan itu yang dimau itu. Nggak apa-apa kamu pegangan mantra-mantra suci. Kamu ambil ya apa daya panguasaan itu tadi ya supaya hidup kamu itu padang gangsar jembar itu tadi. Kamu jualan apa bisa laris ya, kamu punya tambak, punya gudang, punya sawah nggak diganggu orang karena kamu sendiri bisa mager itu tadi ya kan. Terus kamu sendiri juga bisa ngobat-ngobati orang. Dalam hal ini yang diutamakan kan keluarga ya. Siapa tahu hidupmu itu enak, terus ada yang ganggu-ganggu. Nah kamu bisa gunakan kuasane urip itu tadi ya. Kuasane mantra suci itu tadi untuk membackup ya, atau memproteksi dirimu dan keluargamu serta anak-anakmu itu juga. Baru yang paling bagus itu ya mantra agung itu. Mantra kasucian ya, mantra pasucian, mantra kesempurnaan. Di sini wis nggak ada panyuwunan, wis nggak minta ini dan itu, wis nggak kepingin iko dan iki. Ya. Tujuannya jenengan ini cuma kepingin eruh, gitu. Cuma kepingin gembleng marang uripku. Nah itu yang kayak gitu-gitu itu mantra agung itu yang dijalankan dulu. Gitu. Nggih, paham nggih? Nah, kalau jenengan sudah melihatkan konten gini sebarkan ya. Jangan lupa ya like ya, subscribe dan komen, kemudian share ke teman-teman. Ini loh, ada kontennya Pak D Agus bagus banget omongannya gitu ya. Bisa dinalar ya. Semasuk akal ya. Jadi setelah tahu konten ini kan jenengan ngomong wis gak sembarangan. Apalagi yang dulunya itu jenengan nggak tahu keracunan omongannya siapa ya. Selalu mengatakan bahwa mantra-mantranya orang Jawa itu mantra-mantra untuk memanggil setan, untuk manggil demit, untuk manggil gendruwo. Ya. Ternyata ndak toh. Setelah saya terangkan jenengan paham kan, ternyata ndak kan. Jenengan tahu kan akhirnya kan, kedudukannya itu kan tahu. Lungguhe, palungguhane ngerti. Ya. Bahwa 3 wujud mantra Nusantara itu ternyata arahnya itu beda-beda gitu loh. Ojo digewebak, uya podo buyare gitu. Kok kabeh mantra mbak sasar-sasarno, mbak sesat-sesatno. Gitu nggih? Ya. Gampang toh memahami semuanya itu. Ya, nanti di sesi lain ya saya kasihkan wejangan tentang ya khasana dari
Nusantara kita yang tercinta ini ya. Supaya jenengan bangga jadi orang Nusantara itu. Sekarang saya sudah ngerti Pak De. Ternyata orang Nusantara itu kayak begini lah gitu loh. Itu yang bagus. Ye. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam Nusantara dan salam persaudaraan.